Pengertian fi'il amar. Auto. Langsung ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang pembagian fiil. Fiil yaitu kemarin kita sudah membahas tentang pembagian fiil mudhari', fiil madhi dan fiil mudhari'. Sekarang kita lanjutkan kepada fiil amar. Pengertian tentang apa itu fiil amar. Al-fi'lul amar. Begitu. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar itu adalah kata perintah dan pekerjaannya itu memiliki zaman istiqbal atau zaman yang dikerjakannya itu akan dilakukan, seperti itu. Jadi contohnya misalkan ada lafaz unsur. Nah, dari lafaz nasoro yansuru, unsur. Tolonglah siapa kamu, satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki tolonglah oleh kamu, seperti itu. Ya, itu pengertiannya. Lantas bagaimana kita mengetahui apakah ini adalah fi'il amar atau bukan? Maka insya Allah kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita mengetahui apa itu fi'il amar ini pembentukannya itu ada pembentukan, yaitu fi'il amar itu pembentukannya dari fi'il mudhari' yang maklum. Nanti kita membahas tentang apa itu fi'il maklum, apa itu fi'il majhul. Pokok setiap fi'il amar itu pasti dibentuk dari fi'il mudhari' yang maklum, seperti itu. Maka ada 4 pembagian pembentukan fi'il amar. Yang pertama, cara membentukkan fi'il amar yaitu huruf mudhara'ahnya harus dibuang. Hadzfu huruf mudhara'ah. Misalkan huruf mudhara'ahnya harus dibuang. Mudhara'ah itu harus dibuang. Huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah fi'il mudhari' itu upayakan dibuang ketika kita ingin membentuk fi'il amar, seperti itu. Dan yang kedua, apabila fiilnya itu berupa fiil sahih. Nah, maka nanti insya Allah kita akan belajar apa itu fiil sahih, apa itu fiil mu'tal. Di pembelajaran selanjutnya insya Allah kita akan pelajari. Ini kita pemberitahuan dulu. Cara pembentukan fiil amar yaitu dari fiil mudhari' yang maklum. Yang dimana pembentukan fiil amar yang pertama huruf mudhara'ahnya itu harus dibuang. Dan yang kedua apabila dia itu berupa al-fi'lul sahih, ya, fiil yang as-sahih, ya, as-sahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un walam yattasil bi akhirihi syai'un, begitu ya, maka dia itu dimabnikan ala sukun. Dia itu mabniun ala sukun, gitu ya, dimabnikan ala sukun nih. Jadi apa itu as-sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un? Apabila ada fi'il mudhari' yang dia itu huruf terakhirnya adalah huruf yang sahih, huruf yang terbebas dari huruf ilat. Ini adalah huruf ilat. Huruf illa. Ya. Huruful illa. Al-ilat misalkan. Ya, al-ilat. Huruf ilat ini ada 3. Ada alif, ada ya, ada waw. Apabila ada ciri-ciri fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya bukan huruf alif, ini bukan. Huruf ya juga bukan, huruf waw juga bukan, maka dia itu terbebas dari huruf ilat, dinamakan as-sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Apa itu akhirnya sesuatu? Yaitu bersambung dengan alif tasniyah. Alif tasniyah ini. Nah, walam yattasil bi akhir syai'un ini artinya bersambung dengan alif tasniyah, tasniyah, begitu.
tasniyah, waw jama', waw jamaah maksudnya. Waw jama' begitu. Ya muannats mukhatabah, ya muannats mukhatabah. Muannasata mukhatabah. Mukhatabah begitu. Nah, mukhatabah. Dan nun taukid dan nun jamak niswah. Nun taukid dan tidak bersambung dengan nun taukid juga. Nun taukid dan nun jamak niswah. Nun jamak niswah. Begitu. Ya, tidak bersambung dengan 5 ini. Apabila fiil yang bersambung dengan 5 ini maka tidak dinamakan namanya sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Nanti namanya lain lagi. Dan yang kedua ini bukan hanya sekedar sahihul akhir akan tetapi dia juga al-mu'talul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Apabila fiil mudhari itu berupa al-mu'talul akhir, mu'talul akhir walam yattasil, ya tidak bersambung juga dengan ujungnya sesuatu. Wa taswil bi akhirih syai'un, begitu. Ya, syai'un. Tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Begitu. Apa itu al-mu'talul akhir? Al-mu'talul akhir itu adalah fi'il mudhari yang dia itu huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Nah, huruf akhirnya berupa huruf ilat. Maka dia itu nanti ketika jadi fi'il amar harus dimabnikan, mabni ditetapkan dalam keadaan ala hazfi harfi illati, begitu. Ya. Ala hadfi harfil ilati, dimabnikan atas pembuangan huruf ilat. Nah, nanti kita bahas satu-satu bagaimana. Misalkan saya berikan contoh kisi-kisinya. Ada lafaz yarmi misalkan. Yarmi. Ini fi'il mudhari. Huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Yarmi, begitu. Sedang melempar. Dia satu orang laki-laki. Maka ketika ingin dijadikan fi'il amar, maka huruf terakhirnya itu harus dibuang. Ini huruf ilat nih, ya. Ini huruf ilat nih. Ya, maka ya ini harus dibuang menjadi yarmi, begitu. Yarmi, lemparlah oleh kamu satu orang laki-laki. Seperti itu. Itu pengertian sedikitnya. Dan syarat yang ketiga, pembagian yang ketiga yaitu yaitu apabila fi'il mudhari'nya itu berupa al-af'alul khamsah, begitu ya, al-af'alul khamsah. Apa itu al-af'alul khamsah? Al-af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah, ya muannatsa mukhatabah. Ada 3. Bersambung dengan 3 ini, maka itu dinamakan al-af'alul khamsah. Maka cara membacanya bagaimana? Mabniun ala hadzfun nuni. Maka fi'il amar itu harus dimabnikan, mabniun ala hazfun nuni, begitu. Dimabnikan atas pembuangan huruf nun. Nah, huruf nun di akhir kalimat al-af'alul khamsah itu dibuang. Contohnya ada lafaz bersambung dengan alif tasniyah, yaf'alani, begitu. Ini bersambung nih, yaf'alani. Maka nunnya harus dibuang menjadi yaf'ala. Nanti bisa nanti akan di pengertiannya akan disebutkan di pembahasan pembagian fi'il amar bagaimana cara pembentukannya, ya. Jadi ini nunnya harus dibuang, yaf'alani bertemu dengan waw jamaah, yaf'aluna. Kalau mau jadikan fi'il amar maka nunnya harus dibuang, yaf'aluna, maka nunnya harus dibuang, begitu. Teruskan. Nanti ini huruf mudharanya dibuang, diganti
if'alu digantikan hamzah koto atau hamzah wasol. Begitu. Bertemu dengan ya muannats mukhatabah. Taf'alina taf'alina. Begitu. Taf'alina. Nunnya juga harus dibuang. Nanti ini digantikan. Seperti itu. Pokoknya setiap ada al-af'alul khamsah maka dimabnikan ala hadfun nuni. Nanti kita bahas satu persatu. Insyaallah ini pegangan 3 kita. Dan yang keempat. Tuh, ada yang keempat. Ada 4. Satu lagi. Nah, yang keempat saya taruh di sini saja. Ini yang keempat. Huruf mutal dibuang ini. Ganti yang keempat. Yang keempatnya. Apabila tadi itu al-af'alul khamsah, maka nunnya harus dibuang. Dan yang keempatnya, kalau seandainya huruf fi'il amar itu ketika sudah dibikin proses dengan seperti ini masih belum bisa dibaca, maka datangkan hamzah wasol ya. Datangkan hamzah wasol, hamzatul ya, hamzatul wasli ya, atau hamzah koto, hamzatul kot gitu ya. Nanti datangkan hamzah wasol dan hamzah koto, datangkan kepada fi'il amar. Itu pengertiannya. Sekarang kita masuk satu saja, insya Allah saya bahas, insya Allah nanti kita bahas yang lainnya. Jadi pengertian semua ini itu harus ditanamkan dulu. Bahwasanya fi'il amar itu ada pembentukannya. Pembentukannya itu dari fi'il mudhari' yang maklum. Dan pembentukannya itu terbagi 4. Yaitu dia itu harus dibuang huruf mudhari'ahnya. Dan yang kedua, apabila berupa fi'il sahihul akhir atau mu'talul akhir, maka dia huruf terakhirnya harus disukun atau dibuang huruf ilatnya. Kalau berupa al-af'alul khamsah, maka huruf nunnya juga harus dibuang. Kalau masih belum bisa dibaca, maka datangkan hamzah wasol dan hamzah koto. Contohnya kita melihat nahwu misalkan. Nahwu, contoh misalkan. Ada lafaz fi'il mudhari' yansuru. Ini fi'il mudhari' ini. Yansuru. Maka lihat pembagian yang pertama. Yang pertama tadi pembagiannya huruf mudhari'ahnya harus dibuang. Ini huruf mudhari'ah. Buang. Menjadi nasoro. Na-nya disukun, ro-nya di domah, ro-nya di domah. Ya, slotnya di domah dan ro-nya di domah. Masih belum bisa kebaca. Maka yang kedua, yaitu dia ini berupa apa? Fi'il sahih apa fi'il mu'tal? Loh, ini ternyata fi'il sahih. Loh, kok tahu ini fi'il sahih? Ya, karena huruf terakhirnya bukan berupa huruf ilat, bukan berupa huruf waw, alif atau ya. Maka mabninya ala sukun. Maka ini tadinya dibaca domah, sekarang menjadi nasoro. Ininya disukun, huruf akhirnya. Ininya tetap disukun, ininya juga disukun. Maka dengan proses ini masih belum bisa dibaca. Ini bagaimana cara bacanya? Sedangkan nunnya ini masih dalam harokat sukun, ro-nya juga dalam harokat sukun. Cuman domahnya ini yang bisa dibaca su. Maka datangkanlah hamzah wasol di dalamnya. Ya, ini hamzah wasol datangkan. Unsur. Ya, ininya tetap disukun, su-nya di ini, ininya di ini. Nah, inilah pembentukan fi'il amar. Ini cara fi'il amar. Unsur. Tolonglah siapa kamu, oleh kamu satu orang laki-laki. Ini yang berupa fi'il sahih. Fi'il sahih. Gitu. Fi'il sahih. Ya. Sahih yang tidak bersambung dengan walam yatasil bi akhirih syai'un. Bagaimana pembentukan fi'il mu'tal? Misalkan tadi ada lafaz yarmi. Ya mi, begitu. Yarmi. Nah, ini fi'il mu'tal ini. Fi'il mudhari' yang mu'tal. Artinya melempar. Lemparlah dia satu orang laki-laki sedang melempar. Maka kita mau jadikan fi'il amar.
huruf mudorahnya dibuang. Yang pertama menjadi ro, mianya gitu. Ro-nya disukun, mi-nya dikasroh, mi-nya dikasroh ini, mi-nya disukun, mi-nya disukun, mi-nya juga disukun. Dan karena dia berupa fi'il mu'tal, maka dia itu harus mabni ala hadfi harfil ilati. Harus dimabnikan atas pembuangan huruf ilat. Huruf akhirnya ini adalah huruf ilat, maka huruf ilatnya harus dibuang. Menjadi ro-nya disukun, mi-nya dikasroh. Ini masih belum bisa dibaca. Bagaimana cara membacanya sedangkan ro-nya ini masih sukun? Maka datangkan hamzah wasol. Irmi, begitu jadinya. Irmi, begitu. Ya. Irmi. Nah, lemparlah oleh kamu satu orang laki-laki. Inilah fi'il amr. Ini namanya al-fi'lul amri. Al-fi'lul amri. Nah, ini adalah fi'il amar. Pembentukannya dari fi'il mudhari yang maklum. Yang pembentukannya itu huruf mudhari'ahnya dibuang. Kalau berupa mu'talul akhir maka huruf ilatnya juga dibuang. Ketika masih belum bisa dibaca, datangkan hamzah wasol. Mungkin pengertian dasarnya ini insya Allah nanti kita bahas tentang pembagiannya. Ya. Mungkin ini saja karena sudah terlalu panjang videonya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Adapun yang masih belum jelas nanti bisa dibahas atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Bisa dikomentarkan di videonya. Insya Allah nanti di video selanjutnya akan dibahas tentang permasalahan yang masih belum jelas. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengertian yang sangat mudah. Cara mudah untuk memahami fi'il amar ini seperti ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.